Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Khattab menyusuri pinggiran kota Madinah seorang diri. Tiba-tiba dia menyaksikan seorang musafir yang sedang beristirahat di suatu tempat dengan kemah yang sudah terlihat lusuh. Si musafir terlihat galau. Umar kemudian mendekati si musafir lalu bertanya, "Wahai fulan, siapakah Anda?" "Saya seorang musafir yang ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Umar," jawab si musafir. Saat itu si musafir belum mengetahui bila yang dihadapannya adalah Umar. Di saat yang sama, Umar mendengar suara wanita yang sedang menahan rasa sakit dari balik tenda kemahnya. "Sedang apakah dia?" tanya Umar kepada si musafir penasaran. "Silakan engkau pergi dan lakukan keperluanmu. Saya tidak ingin mengganggumu," kata si musafir kepadanya. Lalu Umar menyahut, "Bertemu orang sepertimu adalah keperluanku." Kemudian si musafir menjelaskan, "Istri saya sedang hamil tua dan akan melahirkan, sedangkan saya tidak memiliki apapun, serta tak ada seorang pun yang menemani saya." Seketika itu juga Umar bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, beliau berkata kepada istrinya Ummu Kulsum binti Ali, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain?" "Memangnya apa yang telah terjadi?" kata istrinya penasaran. Lalu Umar menceritakan tentang musafir yang tadi ditemuinya. Ummu Kulsum langsung membawa beberapa peralatan, sedangkan Umar membawa bejana berisi makanan serta tungku dan kayu bakar. Keduanya bergegas menuju ke tempat si musafir bersama istrinya yang akan melahirkan itu. Ketika telah sampai, istri beliau langsung masuk ke dalam tenda untuk melihat keadaan istri si musafir. Sedangkan Umar di luar bersama si musafir. Umar bin Khattab lalu menyalakan api dan meniup kayu bakar, serta membuat makanan, hingga asap mengenai wajah dan jenggotnya. Sementara itu, si musafir menyaksikan itu semua. Di saat seperti itu terdengar suara seorang wanita menyeru dari balik tenda, "Wahai Amirul Mukminin, berilah berita gembira lelaki itu bahwa anak lelaki telah lahir." Tatkala mendengar kata Amirul Mukminin, si musafir terkejut dan berkata, "Engkaukah Khalifah Umar bin Khattab?" "Iya benar," jawabnya dengan kalem. Si musafir pun gemetar dan langsung bersimpu di hadapan Umar. "Janganlah engkau lakukan itu, tetaplah engkau duduk di tempatmu," kata Umar. Kemudian Umar menyiapkan makanan dan membawanya ke dekat tenda seraya menyeru istrinya, "Berilah dia makanan hingga merasa kenyang." Wanita itu pun makan. Lalu istrinya membawa makanan itu kembali keluar tenda. Umar pun mengambil makanan itu dan memberikannya kepada si musafir seraya berkata, "Makanlah, sebab Anda telah begadang semalaman." Kemudian Umar memanggil istrinya dan dia pun keluar dari tenda. Lalu Umar meninggalkan tempat itu seraya berkata, "Bila ada hal yang dibutuhkan lagi,
besok saya akan perintahkan seseorang untuk membantu kalian. Subhanallah, saudara-saudaraku, sungguh sosok pemimpin yang amat jarang bisa ditemui sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apabila di masa sekarang ini ada seorang pemimpin yang seperti itu, subhanallah, luar biasa nikmatnya. Seorang top leader namun sangat tawadu, suka membantu dengan ikhlas. Betapa bahagia dan sejahteranya kehidupan rakyat bila memiliki pemimpin seperti Umar bin Khattab. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita pada malam Ramadan ini, pada 10 hari terakhir Ramadan tahun ini, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dan berkah dari Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampun. Karenanya ampunilah aku. Ya Allah, ya Tuhan kami berjalan menuju-Mu karena Engkau Maha Dermawan. Kami memohon kepadamu karena Engkau Tuhan yang Maha Agung. Kami memohon, sungguh berharap kepadamu karena Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Kami memanggil-Mu karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah hamba-Mu yang selalu menyeru-Mu. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, ya Allah, yang bisa diandalkan kecuali hanya ke Engkau. Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan, dan kekalutan pikiran dari tengah-tengah umat ini. Ya Allah, usirlah wabah dan bencana dari kami. Berilah kami kesembuhan yang sempurna. Sehatkanlah tubuh-tubuh kami. Keluarkanlah kami dari kondisi yang penuh duka cita, kepedihan hati, bencana dan malapetaka. Engkau adalah Allah yang tidak akan menolak hamba yang memohon kepadamu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Engkau adalah Allah yang apabila diseru akan menjawab. Wahai Tuhan yang berkata kepada sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kasihanilah negeri kami dan hamba-hamba-Mu ini. Ya Allah, ya Rob, perlakukanlah kami dengan lembut atas semua takdir yang berlaku. Kasihanilah kami dengan rahmat-Mu yang maha luas. Karuniakanlah kepada kami kesehatan badan, cahaya penglihatan. Wahai Tuhan yang Maha Dermawan, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, wahai Tuhan yang memiliki aras yang agung, wahai Tuhan yang menghuni segala kebutuhan, yang memberi semua kebutuhan manusia. Wahai Tuhan yang mengusir dan menghilangkan segala bencana. Wahai Tuhan yang mengabulkan segala permintaan. Wahai Tuhan yang mengampuni semua kesalahan. Kami berlindung kepadamu dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari lepra, dari wabah corona, dan pedihnya penyakit-penyakit lain. Dan aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu,
dan dari pudar dan hilangnya kesehatan darimu, dan dari siksaanmu, kemarahanmu, dan murkamu yang datangnya secara tiba-tiba, dan dari semua kebencian dan kemurkaanmu, serta limpahkanlah rahmat dan kedamaianmu kepada Nabi dan junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.